Salam damai dan kebaikan. Salam jumpa bersama saya, Saudara Yanuarius Kanmese OFM, dalam program Renung. Mari kita awali renungan kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan liturgi pada Minggu Paskah ke-6 ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kasih. Kasih yang pertama-tama berasal dari Allah, sebab kasih itu kasih yang sempurna. Kasih Allah adalah kasih yang total, kasih yang kekal dan tidak ada batasnya. Oleh karena itu, sebagaimana kita dengar bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Walaupun manusia berdosa, tetapi Allah tetap mengasihinya, karena Allah itu adalah kasih. Kasih yang dibicarakan Yesus adalah satu, tetapi banyak. Kasih itu dimulai dari kasih Bapa kepada Yesus. Kasih itu kemudian bergerak dari Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Kasih Yesus itu ditanggapi dalam ketaatan kasih para murid terhadap Yesus, dan terus bersinar dalam kasih mereka satu sama lain. Kasih inilah yang akan menjadi sumber kegembiraan mereka dan menjadi syarat mutlak persahabatan mereka dengan Tuhan. Teladan kasih bagi para murid yang sejati
bersifat total dan tanpa batas. Karena demi kasih ini, Yesus sendiri telah memberikan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Di dalam kasih seperti inilah, Yesus memilih para murid untuk terus menghasilkan buah-buah kasih yang berlimpah. Doa-doa mereka akan didengarkan ketika mereka saling mengasihi. Namun tantangan menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk menghadapi kebencian-kebencian yang ada di tengah dunia ini. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus siap menghadapi penganiayaan, siap dibenci dan juga siap ditolak, karena Yesus sendiri telah mengalami pengalaman-pengalaman itu. Kasih itu pertama-tama harus bersifat vertikal kepada Allah, sekaligus harus horizontal, yang nyata dalam kehidupan bersama orang lain, baik di dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan berkeluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika ada kasih yang total dan tanpa batas kepada Allah, maka kasih juga harus dibagikan secara total kepada sesama saudara di sekitar kita. Dasar inilah yang harus disadari, bahwa Allah menyerahkan putranya demi menebus dosa-dosa kita. Maka kita pun harus berani berkorban, berani mengasihi sesama sampai titik darah penghabisan, serta meluangkan waktu bagi sesama dan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, belajar dari kasih Bapa yang mengasihi tanpa batas, maka kita pun diajarkan untuk mengasihi dengan sepenuh hati, total dan tanpa batas. Syarat agar setiap doa dan permohonan serta harapan didengarkan oleh Allah, maka setiap orang harus selalu saling mengasihi. Artinya, beriman harus selalu disertai dengan perbuatan atau aksi nyata, karena perintah untuk mengasihi adalah perintah Allah sendiri. Mengasihi tidak hanya dalam kata-kata, tetapi harus terwujud nyata di dalam kehidupan bersama, dalam sikap saling melayani, saling menasihati, saling mengingatkan, serta saling menegur. Entah itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bersama di masyarakat, dan juga di dalam komunitas. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama sampai kami Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga dan komunitas kita masing-masing senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.